Yang kedua tentang hadis. Ya, setelah sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Hadis definisinya secara arti bahasa yang berarti baru, percakapan, atau sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Atau yang keempat, didefinisikan atau dalam pengertiannya, hadis adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapannya, sifat jasmani atau sifat akhlak, perjalanan setelah diangkat sebagai Nabi SAW, dan terkadang juga dari sebelumnya. Kata hadis mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah atau disamakan dengan sunnah. Padahal kalau sunnah yaitu bisa diartikan dengan teladan atau contoh, terutama berlaku bagi teladan kita siapa, yaitu Nabi Muhammad SAW, termasuk juga dalam sikap, tindakan, dan ucapan Rasulullah SAW dalam menjalani hidupnya. Kemudian macam-macam hadis. Ya, pertama ada hamimiyah atau cita-cita, ada hadis qauliyah atau perkataan, lalu ada hadis taqririyah atau ketetapan, dan yang keempat ada hadis fi'liyah atau perbuatan. Nah, di sini hadis hamimiyah yaitu contohnya ya tentang menyebutkan keinginan Nabi Muhammad SAW yang belum terrealisasikan atau masih menjadi cita-cita beliau, yaitu keinginan untuk berpuasa pada tanggal 9 Asyura. Selanjutnya tadi untuk hadis taqririyah atau ketetapan adalah hadis yang menyebutkan ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang dilakukan atau diucapkan oleh para sahabat. Yang ketiga ada hadis fi'liyah atau perbuatan, yaitu hadis yang menyebutkan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Yang keempat ada qauliyah, yaitu hadis yang memuat perkataan atau ucapan dari Nabi Muhammad SAW atau qaul. Qaul itu perkataan. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, dan fungsi hadis yang pertama sebagai bayan takrir atau memperkuat, lalu bayan tasri yaitu menetapkan, yang ketiga bayan tafsir atau menjelaskan. Istilah-istilah dalam hadis, yang pertama ada sanad, yang kedua matan, ketiga rawi, lalu ada hadis mutawatir, hadis ahad, dan dibagi lagi menjadi masyhur, aziz, gharib, dan tingkatan sahih, hasan, dhaif. Yang pertama, sanad, matan, dan rawi. Kita bisa lihat di sini ada contohnya hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, bukanlah orang yang kuat yang bisa menang atau bertarung atau bergulat, tetapi orang kuat itu adalah yang mampu mengendalikan hawa nafsunya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan di sini bisa kita lihat dari redaksi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari An Abi Hurairah sampai Nabi Muhammad ini dinamakan sebagai sanad atau sandaran. Kemudian qala berarti bersabda ya, atau Rasulullah berkata, laisa syadidu bisur'ati innama syadidu ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Yang ini berisi atau isi dari hadis, atau disebut juga dengan matan atau konten dari hadis itu, atau pesan yang disampaikan dalam hadis. Dan di sini yang terakhir ada rawi atau periwayatnya, rawahu Bukhari wa Muslim, atau diterjemahkan hadis riwayat Bukhari
dan Muslim. Jadi ini contoh mengenai hadis tentang pembagian sanad, matan, dan rawinya. Lalu untuk istilahnya, ya tadi sanad ya atau disebut dengan alur sandaran. Konten atau matan, ya matan tadi disebut dengan konten atau isi dari hadis, dan terakhir ada rawi atau dari periwayat hadis. Lalu hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang tidak terhitung jumlahnya dan mereka tidak mungkin bersepakat untuk berbohong dengan perawi yang sama banyaknya hingga sanadnya bersambung sampai pada Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk mutawatir ini tidak mungkin ada sekelompok orang untuk berbohong mengatakan bahwa hadis itu palsu ya. Jadi semakin banyak perawi yang meriwayatkan hadis tersebut, maka bisa dikategorikan mutawatir karena tidak mungkin dari semua perawi itu untuk berbohong mengenai hadis yang disampaikan. Selanjutnya hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh seorang, dua orang atau sedikit lebih banyak dan belum mencapai syarat hadis mutawatir. Adapun secara rincinya untuk syarat hadis mutawatir, yang pertama diriwayatkan oleh 10 orang perawi dalam setiap tobaqoh sanadnya. Yang kedua, dimungkinkan sejumlah perawi tersebut tidak bersepakat untuk berdusta. Yang ketiga, isi hadis harus diperoleh melalui perolehan panca indera. Misalnya, saya dengar, saya melihat. Nah, tadi di contohnya itu dari Abu Hurairah menyampaikan bahwa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Berarti Abu Hurairah ini mendengar Rasulullah bersabda atau berucap ya. Baik, Ibu ulangi kembali untuk hadis ahad dari segi kuantitas. Ada hadis masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang sanad berlainan. Yang kedua hadis aziz, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sanad atau tadi dua sandaran. Yang ketiga hadis gharib, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang, tidak ada yang lain. Dari segi kualitas ada hadis sahih, hasan, dan dhaif. Nah, kualitasnya apabila hadis sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil dan sempurna ketelitiannya. Sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah, tidak mempunyai cacat. Yang kedua, hadis hasan. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil tetapi kurang dalam ketelitiannya, sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah, tidak mempunyai cacat dan tidak berlawanan dengan orang yang lebih terpercaya. Yang ketiga ada hadis dhaif, yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan. Contohnya dalam jalur periwayatan hadis. Yang pertama, hadis Nabi. Ya, jadi Nabi berkata atau bertindak, kemudian oleh Ali bin Abi Rabi'ah diketahui ya atau dilihat atau disaksikan atau didengar oleh Ali bin Abi Rabi'ah, oleh Anas bin Malik, oleh Abu Hurairah, oleh Abdullah bin Zubair, kemudian oleh Ali bin Rabi'ah disampaikan kepada Sa'id bin Ubaid, kemudian disampaikan lagi kepada Abdullah bin Nasir, dari Abdullah bin Nasir disampaikan lagi kepada Muhammad bin Abdullah. Lalu dari Muhammad bin Abdullah disampaikan kepada Muslim. Dan di sini oleh Anas bin Malik, ya pada jalur yang Anas bin Malik ini disampaikan kepada Abdul Aziz.
Abdul Aziz disampaikan kepada Ismail, Ismail sampaikan kepada Zuhair bin Harb. Nah, di sini tidak ada kelanjutan rawinya. Lalu kita lihat di Abu Hurairah disampaikan kepada Abu Soleh, lalu kepada Abu Husain, dan kepada Abu Awanah. Dan di Abu Awanah ini tersampaikan kepada dua orang, ada kepada Muhammad bin Ubaid dan kepada Musa. Dari Muhammad bin Ubaid langsung kepada Muslim. Dan lalu di sini oleh Musa disampaikan kepada Muslim dan Bukhari. Kemudian kita lihat pada sanad Abdullah bin Zubair sampaikan kepada Amit bin Abdullah bin Zubair. Lalu dari Amit bin Abdullah bin Zubair kita lihat disampaikan kepada Abdul Haris. Dari Abdul Haris lanjut ke Abu Ammar. Dari Abu Ammar kepada Bukhari. Dan di sini dari Amit bin Abdullah bin Zubair tersampaikan juga kepada Jami' bin Sadam. Dari Jami' bin Sadam lanjut kepada Syu'bah dan lanjut kepada Abdul Walid. Nah, tetapi di sini tidak ada kelanjutan hadis tersebut disampaikan. Nah, pada perawi terakhirnya ada Bukhari dan Muslim. Jadi ini untuk contoh skema atau jalur periwayatan hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun perawi. Begitu pentingnya kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, sehingga dilakukan pencatatan dan pengumpulan hadis yang disampaikan secara lisan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Gerakan kompilasi hadis ke dalam kitab dimulai pada abad pertama Hijriyah, yaitu tahun 718 Masehi, ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada gubernurnya untuk membukukan hadis agar tidak hilang atau dilupakan orang. Ada banyak ulama yang meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, tetapi yang sering dijadikan referensi hadis-hadisnya ada 7 ulama, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Ahmad, Imam Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah. Demikian pembahasan mengenai sumber hukum Islam yang pertama atau bagian pertama, yaitu tentang Al-Quran dan hadis. Terima kasih. Semoga dapat bermanfaat. Kita lanjutkan pada pembahasan yang kedua nanti tentang ijtihad. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.